Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang sekali saya bisa menjumpai kita pada pagi hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini kami masih dapat bertemu kembali untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar firman-Mu boleh menjadi rema bagi kami. Terpujilah nama Allah Bapa di surga, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini diambil dari kitab Yakobus pasal 4 ayat 15, demikian firman Tuhan. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, jelas sekali bahwa hidup ini hanya sementara. Kehidupan di dunia ini bukanlah kehidupan yang kekal. Karena itu ketika firman Tuhan mengatakan, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Maksudnya adalah berbuat ini dan berbuat itu yang seturut dengan kehendak Tuhan. Itulah maksud dari firman ini. Jadi hidup yang sementara ini tidak boleh hanya dilakukan dengan sesuka hati. Tidak boleh semerawut kehidupan kita. Karena itu hidup sebagai orang Kristen berarti hidup di dalam kehendak Tuhan. Hidup di dalam jalan Tuhan. Nah, oleh karena itu tentu kita kembali kepada bagaimana diri kita menyikapi hidup ini. Karena kita tahu hidup ini hanya sementara, lalu kemudian nanti akan menghadapi penghakiman terakhir. Karena itu bagaimana kita menyikapi hidup ini dengan baik? Bagaimana pola pikir kita, cara pandang kita dalam menyikapi hidup ini? Tentu sebagai orang Kristen yang harus kita lakukan adalah pagi-pagi bangun berdoa. Jadi mengawali pagi itu pun penting Bapak Ibu Saudara-saudara. Sebagai orang Kristen, untuk menjalankan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, tentu harus dengan tuntunan Tuhan. Karena itu pagi-pagi bangun tidur, harusnya kita terlebih dahulu berdoa untuk meminta tuntunan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada yang mengatakan demikian. Pepatah yang berkata demikian. Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy, and wise. Jadi artinya cerah atau mendungnya hidup sepanjang hari banyak tergantung dari cara bagaimana orang mengawali hari itu. Jadi kalau pagi-pagi bangun lalu berdoa, maka pikirannya tentu akan menjadi tenang, hatinya tenang, dipenuhi damai sejahtera. Lalu kemudian dia sudah terlebih dahulu berdoa, sehingga tuntunan Tuhan ada padanya untuk menjalani hari itu dengan baik. Jadi mengisi kehidupan bukan hanya sekedar harus melayani, harus berbuat baik. Tidak, berbuat baik pun tidak akan bisa kita lakukan dengan konsisten jika tidak Tuhan yang memimpin atau menuntun kita di dalam kehidupan kita setiap hari. Maka bagaimana cara kita mengawali hari itu juga penting Bapak Ibu Saudara-saudara. Bagaimana kita mengisi
hari-hari kita itu juga penting Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi mengisi hari yang pertama-tama adalah dengan berlutut kepada Tuhan, berdoa, meminta tugas apa yang Tuhan kehendaki untuk kita perbuat dan lakukan pada hari itu. Lalu, apakah hanya pagi hari Bapak Ibu Saudara-saudara? Tidak. Malamnya berlutut lagi, menyerahkan kepada Tuhan apa yang hari itu telah kita perbuat. Dan mengucap syukur terhadap hari yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jadi doa pagi itu Bapak Ibu Saudara-saudara ibarat apel atau laporan siap siaga, yaitu siap menghadapi pekerjaan. Nah, karena itu Tuhan Yesus sendiri pun memberikan arti penting kepada kita tentang doa di pagi hari. Di Markus 1 ayat 35 di sana tertulis, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Karena itu mengawali hari dengan berdoa menjadi sangat penting di dalam kehidupan kita agar kita dapat menjalani sepanjang hari itu dengan baik dan berbuat ini dan itu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena hidup ini singkat Bapak Ibu Saudara-saudara. Ibaratnya kata orang Jawa, uripmu mampir ngombe, hidup itu hanya mampir minum. Jadi hidup yang singkat ini harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, harus dijalani sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Dengan baik kita lakukan, kehendak Tuhanlah yang kita lakukan dalam hidup kita. Maka awali pagi dengan terlebih dahulu berdoa meminta tuntunan kepada Tuhan. Lalu yang kedua adalah bagaimana kita menyikapi hidup ini, adakah gentar kepada Tuhan dan gemar kepada Tuhan? Kita harus gentar kepada Tuhan. Karena jikalau kita tidak menjalani hidup dengan gentar kepada Tuhan, maka hidup kita lakukan semena-mena, suka-suka hati kita mau melakukan apapun yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yang melanggar firman Tuhan pun kita lakukan. Jikalau tidak ada kegentaran hidup, kegentaran kita kepada Tuhan. Lalu gemar. Apakah kita gemar untuk memuja Tuhan? Apakah kita gemar untuk mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku gemar kepadamu, sehingga Tuhan, aku ingin selalu mendengarkan firman-Mu. Apakah kita gemar untuk meminta kepada Tuhan dalam arti benar-benar bergantung kepada Tuhan? Karena itu, di dalam kehidupan kekristenan kita harus ada gentar dan gemar kepada Tuhan. Sehingga dengan gentar dan gemar kepada Tuhanlah maka kita benar-benar menjalani kehidupan ini dengan penyertaan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu seorang bapak gereja di abad keempat yang bernama Agustinus, dia pernah berkata seperti ini. Apa itu yang bercahaya sedikit-sedikit dalam diriku dan yang memukul hatiku tanpa melukainya? Ku gemari dan ku gentari sekaligus. Ku gentari sejauh aku berbeda dengannya. Ku gemari
sejauh aku serupa dengannya. Terhadap Tuhan yang ilahi, yang berkuasa, yang menggentarkan dan sekaligus menggemarkan itu, manusia menjadi gentar dan gemar. Karena sikap gentar dan gemar itu dari kalbu hatinya, mulailah manusia memuja dan meminta. Demikian yang dikatakan oleh Bapak Gereja Agustinus. Karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari mengawali pagi dengan meminta terlebih dahulu tuntunan Tuhan melalui doa, lalu kemudian menjalani kehidupan dengan gentar dan gemar kepada Tuhan, karena kita akan melakukan ini dan itu di dalam kehidupan kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi tuntunan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Allah Bapa di surga di dalam Kristus Yesus Tuhan kami kekal selama-lamanya. Amin.